orang di dekat kita nggak pernah tahu gitu kan ya, dalamnya hatinya tuh kayak gimana sih teman-teman ya. Bisa jadi dia ngomongnya A tapi ternyata yang terjadi adalah B gitu, yang dia rasakan adalah C. Wow ya, it's so complicated. Ya, kadang-kadang gitu nggak sih teman-teman ya, kita tuh udah temenan lama banget, sahabatan lama banget, udah pasangan lama banget, tapi ternyata kita tuh selalu menemukan hal-hal yang sangat luar biasa gitu kan ya dari orang-orang terdekatnya kita. Nah, sekarang di readingan kali ini barengan sama Oracle Card Indonesia Soul Story, kita bakalan baca sih siapa sih sosok yang seringkali memanipulasi perasaan terdalamnya dia ya, entah untuk tujuan apa, apakah niatnya baik atau apakah niatnya seperti apa, kita bakalan lihat nih ya di readingan kali ini. Dan semoga ini bukan jadi readingannya kalian ya untuk menjudge seseorang, tetapi untuk belajar bahwa tiap-tiap manusia itu punya hal yang berbeda-beda, punya perasaan yang berbeda-beda, dan punya yang namanya karakter yang berbeda-beda. Jadi ya hal-hal yang kita nggak bisa kontrol ya udah nggak bisa dikontrol ya, setidaknya kita ngerti, kita tahu bagaimana cara menyikapinya. Oke teman-teman, kita bakalan bagi jadi 3 cerita ya teman-teman ya. Sama seperti biasanya, kalian cukup dengerin aja cerita 1, 2, dan 3. Siapa tahu ternyata 3-3-nya ini semuanya gitu kan ya adalah cerita atau pengalaman-pengalaman hidup yang pernah kamu alami ya, seperti itu. Dan buat kalian semua yang mau private reading barengan sama Oracle Card Indonesia, boleh ya, silahkan menuju ke oraclecardindonesia@gmail.com, oraclecardindonesia@gmail.com. Term and condition berlaku pastinya teman-teman ya, konsultasi berbayar. Dan buat kalian semua yang mau kepoin description ya, di sana ada link untuk kalian menuju ke 3 channel lainnya dari Oracle Card Indonesia yang wajib banget kalian subscribe pastinya, karena bukan melulu readingan, tapi buat kalian semua yang membutuhkan terapi untuk kualitas hidup yang jauh lebih baik ya. Di channel ketiga ada terapi music brainwave binaural teman-teman ya, kalian tinggal klik atau play di sana aja ya, pakai headset, earphone disarankan ya teman-teman ya, dan tidak disarankan dalam keadaan kamu mengendarai ya, kecuali kalau misalkan ada beberapa hal ya. Kadang ada yang nanya, Kak, kapan aku sebaiknya mendengarkan? Sebagai tergantung kamu mendengarkan yang mana. Kalau misalkan kamu mau mendengarkan yang untuk fokus, itu kan kalian bisa dengarkan sambil bekerja, bisa gitu kan ya. Atau kalian untuk tidur dengan deep sleep gitu kan teman-teman ya, supaya deep sleep ya dengarkan sebelum kalian mau tidur sampai ke bawah, pada waktu tidur tidak apa-apa teman-teman ya, seperti itu. Oke ya, kalian kepoin deh di sana di channel yang ketiga ini. Oke, yang udah pada subscribe thank you so much, yang belum pada subscribe let's go segera subscribe ya. Oke, kita baca yuk. Still in this channel Oracle Card Indonesia channel, remember for always subscribe, like, and giving a positive comment, so I will play with a beautiful world for you. Cerita 1, 2, dan 3 ya, kita bakalan lihat terlebih dahulu untuk cerita yang pertama teman-teman ya. Cerita yang pertama, bagaimana ciri-ciri orang ini ya teman-teman ya, bagaimana ciri-ciri orang ini ya, kalau kita lihat di sini ya. Oke. Ciri-ciri orang ini adalah gampang kepikiran ya sesuatu halnya. Introvert ya, gak gampang terbuka sama orang lain ya teman-teman yang gak gampang terbuka sama orang lain. Terus habis itu sering kali dia itu memilih jalan yang lain daripada orang-orang sekitarnya ya, seperti itu. Orang yang cenderung kayak diem-diem di depan itu, diam-diam aja, padahal mungkin pikirannya itu ruwetnya luar biasa teman-teman ya. Ini orang yang seperti itu. Lalu juga orang yang nggak tahan banget kalau misalkan ada orang lain diperlakukan nggak adil, tapi ya dia itu nggak serta-merta langsung keburu langsung jebret gitu ya, enggak ya. Jadi kayak ya ibaratnya kalau perjuangan mah ini grill ya gitu ya, diam-diam tapi menghanyutkan gitu ya. Bisa jadi zodiaknya adalah Libra, Virgo, ataupun Leo ya teman-teman ya. Dan sionya ya bisa jadi sio, apakah ini bisa jadi sio anjing ya, atau sio anjing atau sio ayam,
atau sio monyet ya, antara 6 itu teman-teman ya. Jadi zodiaknya bisa jadi Libra, bisa jadi Virgo, bisa jadi Leo, atau sionya bisa jadi sio monyet, bisa jadi sio ayam, atau sio anjing ya. Jadi antara 6 tersebut teman-teman. Nah ini adalah ciri-cirinya dia ya, seperti ini. Nah sekarang kita bakalan lihat ya latar belakang dia itu sebagai apa sih dalam hidupnya kamu teman-teman ya. Sebagai apa dia dalam hidupnya kamu, punya peranan apa ya. Lalu juga oke, ada emotion di sini. Jadi kalau misalkan dilihat ya, bisa jadi dia itu adalah orang yang kepingin momen bersama dengan kamu, tapi sayangnya ya ini orangnya agak gengsian teman-teman ya. Jadi bisa jadi ini berkaitan dengan teman kerja ya, atau seseorang atasannya kamu ya, yang jelas seperti itu, tapi sering menghabiskan momen barengan sama kamu ya, seperti itu. Nah apa sih yang ditutupi dia, perasaan apa ya yang di depan kamu tuh beda sama apa yang sebenarnya dia rasakan ya teman-teman ya. Oke, apa yang ditutupi perasaannya dia ya. Sebenarnya kalau misalkan dilihat di sini ya, udah kelihatan banget gitu kan ya, dia tuh sebenarnya suka banget sama kamu itu kan ya, ada perasaan sayang karena terbiasa melihat gitu. Tapi teman-teman ya, dia itu kan udah punya pasangan gitu loh, udah punya keluarga gitu. Jadi ya dia berusaha banget ya namanya melepaskan ya perasaan sukanya itu sama kamu, karena dia tahu bahwa itu adalah sesuatu yang nggak mungkin gitu loh ya. Apalagi kalau misalkan dilihat kamunya juga pasti nggak akan mau gitu loh ya, seperti ini. Jadi di depan dia kayak ya santai cool gitu aja, padahal di dalam dirinya dia suka banget sama kamu karena memang ada dia udah punya pasangan ya, udah punya keluarga ya, seperti itu. Ini ya sebenarnya alasannya dia ya karena udah punya keluarga ya guys ya, udah punya keluarga, jadi dia tahu banget kalau misalkan itu tuh cuman ilusi yang ada di pikirannya dia aja gitu. Jadi it doesn't real ya, nggak nyata, dan dia bakalan tahu juga bahwa itu hubungan yang gak akan ada ujungnya, hubungan yang tanpa komitmen ya, seperti itu ya. Yang sebaiknya kamu lakukan ya kalau udah tahu kayak begitu tuh teman-teman ya, kita lihat. Oke. Sebenarnya kamu juga ngerti lah gitu kan ya, udah kerasa banget kalau bisa jaga jarak akan jauh lebih baik ya, jaga jarak teman-teman ya, karena kalau kita berada di satu posisi yang udah tahu seperti itu dan kita tetap nekat dan kayak apa ya, kalau kita bilang bahwa aduh nanti takutnya nggak ada pekerjaan lain gitu ya, rezeki itu nggak akan ketuker ya, nggak serta merta kamu tahu lalu kamu langsung keluar gitu juga nggak ya. Persiapkan baik-baik terlebih dahulu, rencanakan baik-baik terlebih dahulu, dan yang jelas sih ada yang namanya mengontrol pikiran, mengontrol emosi dan perasaan. Kalaupun mau dideketin ya setidaknya ada jarak, nggak apa-apa gitu loh, biasa aja gitu ya, sama seperti momen-momen yang kemarin, biasa aja, tapi kamu cukup tahu bahwa ada batasan gitu loh di sana teman-teman. Dan nggak perlu yang namanya ibaratnya kamu jadi parno, jadi takut-takutan gitu tuh nggak perlu ya, tidak perlu seperti itu. Lebih apa adanya, lebih apa adanya aja. Kalau misalkan bercanda-bercanda gitu kan ya udah menjurus atau kelihatannya itu yang bener-bener dia mau memberikan apa ya, perhatian yang lebih dan sebagainya, kamu bisa menolaknya dengan cara yang bercanda gitu ya. Aduh nggak mau lah gitu kan, kamu udah punya ini sih ya, keluarga gitu, apalagi udah baik. Jadi ada jarak gitu kan ya, dimana menolak tapi secara langsung sih gitu kan ya, tapi juga menyadarkan bahwa hey come on, posisinya tuh seperti ini loh ya. Setiap orang punya right atau hak gitu kan ya untuk mencintai atau menyukai seseorang, tapi seseorang yang lain juga punya hak untuk bisa menolak atau merespon seperti apa. Nah seperti itu sih teman-teman ya. Jadi akan jauh lebih baik kalau misalkan ada jarak sih ya, di sini ada jarak ya, seperti itu, kasih space lah ya. Oke, ini adalah cerita kamu yang pertama ya guys ya, cerita yang pertama buat teman-teman semua ya, dimanapun kalian berada ya.
yang milih cerita pertama ataupun yang hanya ingin mendengarkan cerita pertama, ya beginilah ceritanya. Lalu kita akan menuju ke cerita kamu yang kedua ya. Cerita kamu yang kedua seperti apa sih? Kita bakalan lihat ya bagaimana ciri-ciri orang ini ya, kita lihat. Ciri-ciri orang ini. Oke, orangnya itu nggak bisa ditantang ya, nggak bisa di challenge teman-teman ya. Jadi dia itu jiwa tantangnya itu bener-bener luar biasa. Sebenarnya ini orang yang cukup bijaksana ya, bisa melihat dari banyak sisi. Cuman ya itu dia, egonya dia itu lebih besar ya. Orang yang kalau udah sayang sama orang dia bakalan sayang banget teman-teman ya. Nggak peduli itu udah miliknya orang apa enggak ya, tetap aja dia nekat gitu ya. Ini orang yang modelnya kayak begini nih ya. Oke, kita lihat ya dia itu apa zodiaknya. Zodiaknya apa nih? Oke, kalau dilihat ya bisa jadi ini Capricorn ya, Aquarius, Taurus, Libra ya teman-teman ya. Sionya sio ular ya, bisa jadi sio ular, terus abis gitu sio anjing ya, lalu sio apa nih? Oh, Capricorn ya. Sio kerbau ya, dan atau ya sio macan ya teman-teman ya. Jadi ada banyak nih alternatifnya ya. Oke, ini ciri-cirinya. Terus abis gitu juga nih orangnya juga bisa jadi tukang rayu ya, tapi dia lovable, memang menarik ya teman-teman ya. Secara juga penampilan juga menarik ya. Seperti itu, tukang rayu, tukang ngegodain orang ya. Tapi orang lihat dia sempurna lah, perfect ya. Secara penampilan juga dia oke. Seperti itu. Nah, ini juga orangnya nekatan ya guys ya, cukup nekatan. Nah, kita lihat latar belakangnya ya, dia sebagai apa dalam hidup kamu. Kita lihat ya, kita lihat dia itu apa sih ininya ya. Oke. Tertarik sih sama kamu tapi sesaat ya. Tapi ini masalahnya dia juga sama kamu juga terhalang jarak ya teman-teman ya. LDRan juga bisa ya, memungkinkan. Tapi rekan kerja juga memungkinkan teman-teman ya. Ya seperti ini. Teman kerja juga bisa, tapi ada ketertarikan ya di sana. Nah, kita lihat ya apa yang ditutupi dia, perasaan apa sih di depan kamu beda dengan yang dia rasakan ya. Kita lihat. Ada cerita-cerita ya, dia tuh sebenarnya kepingin kembali sama kamu ya teman-teman ya, kepingin sama kamu, tapi ada ketakutan gitu loh dalam dirinya. Dia takut dikhianati ya, takut juga dia ngelihat perbedaan juga banyak banget ya sama kamu ya. Ini sepertinya hubungannya on off teman-teman ya, tertarik tidak tertarik, tertarik ya LDR, tertarik mau balik lagi tapi ada ketakutan di sana. Jadi apa yang dia rasakan di depannya kamu yang kayak baik-baik aja, padahal di dalamnya kepingin balik gitu, kepingin barengan sama kamu, tapi takut dan seperti itu ya. Alasannya apa sih ya teman-teman, kita lihat dong ya. Karena lingkungan ya teman-teman ya, lingkungan, jadi banyak kompor juga. Terus habis gitu juga dianya itu kepinginnya nggak mau maksa kamu ya, lebih baik dipendem aja deh gitu. Jadi ada konfliknya banyak banget orang ini ya teman-teman ya, kepinginnya fokus sama pekerjaan tapi padahal hatinya luar biasa banget gitu ya. Nah, apa yang sebaiknya mesti kamu lakukan ya kalau misalkan dilihat di sini, apa sih ya yang sebaiknya kau lakukan ya. Oke. Menjalin silaturahmi sih nggak apa-apa sih teman-teman ya, tapi kalau misalkan mau balikan lagi ya pikirkan dulu baik-baik, karena untuk bersama ini ya banyak hal gitu loh yang pada akhirnya nanti jadi masalah, bisa jadi masalah ya tentang keluarga. Walaupun mungkin ada perasaan-perasaan yang oke ya, udah cocok secara juga kalau dilihat di sini kalian berdua itu
adalah orang yang secara seksualitas juga cukup membara ya guys ya. Tapi ya menikah itu kan bukan hanya sekedar seksualitas dan hal-hal intim yang seperti itu aja gitu loh. Tapi ada banyak hal yang melingkupi di dalamnya, seperti memahami terus dan macam-macam yang kayak gitu-gitu ya teman-teman ya. Dan macam-macam ya. Jadi kalian boleh googling tuh apa aja sih yang perlu dipersiapkan kalau misalkan menikah gitu kan ya, dan sebagainya ya. Seperti itu kan banyak tuh ya yang membahas tentang hal-hal seperti itu. Jadi ya pertimbangkan dulu baik-baik ya, jangan terlalu terburu-buru. Kalau menjalin silaturahmi seperti biasa ya nggak apa-apa aja gitu kan, nggak ada masalah kan ya, selagi kita bisa menata hatinya kita, right ya, seperti itu guys. Nah sekarang kita bakalan lihat nih ya di cerita kamu yang ketiga ya. Kita lihat cerita yang ketiga ini seperti apakah gerangan. Right. Kita lihat ciri-ciri orang ini ya. Bagaimanakah ciri-cirinya dia? Kita lihat. Oke, ini orangnya pengalaman hidupnya cukup banyak ya teman-teman ya. Sering kali dalam hidupnya dia mengalami kekecewaan ya, karena nggak sesuai dengan harapannya dia. Orang yang sering kali crash dengan lingkungan ya, karena ya agak-agak ini ya, agak lain nih ya, agak berbeda pandangan seperti itu. Tapi perubahan dalam hidupnya dia cukup banyak. Orang yang cukup mau belajar tapi keras kepalanya luar biasa, amit-amit ya teman-teman ya, seperti itu. Introvert sih iya introvert, tapi somehow di other komunitas dia bisa extrovert, kelihatannya extrovert padahal introvert parah nih ya, seperti ini. Keras, kaku, bukan agresif, logis orangnya, nggak suka bertele-tele ya, nggak suka banyakan ngomong, tapi langsung tak kelar gitu ya. Ini orang yang agak susah apa adanya ya teman-teman ya, di depan sama di belakang nih agak beda ya orangnya, seperti itu. Kalau dilihat ya bisa jadi Cancer ya teman-teman ya. Zodiaknya Cancer, Sagittarius atau Aries ya. Sionya bisa jadi sio naga, terus sio kambing ya, lalu atau sio tikus ya teman-teman ya, antara 6 itu kurang lebih seperti itu. Nah sekarang kita bakalan lihat nih latar belakangnya dia itu apa, sebagai apa sih dalam kehidupannya kamu ya, seperti ini. Oke. Kalau dilihat ya teman-teman ya, di kehidupan yang lampau aja kamu sebenarnya udah ketemu gitu loh sama dia ya, whether terserah apa dulunya jadi apa atau seperti apa, tapi yang jelas ini cerita-cerita masa lampau kebawa juga ya di kehidupan saat ini teman-teman ya, ketemu lagi di kehidupan saat ini ya. Sebagai apa, bisa jadi ini sebagai rekan kerja ya, ini rata-rata dari tadi rekan kerja atau temen ya teman-teman ya, teman belajar, teman pernah belajar bersama dan sebagainya ya, kayak gitu teman-teman. Nah hubungannya agak nggak jelas nih ya, kita lihat apa sih yang ditutupi ya, perasaan apa yang di depan kamu ya, berbeda sama yang dia rasakan. Oh my god ya. Jadi teman-teman, dia itu seringkali konflik dalam dirinya dia sendiri. Dia itu sebenarnya suka, tapi seringkali memanfaatkan kamu juga gitu ya. Dan seringkali gampang banget ya namanya dikompor-komporin sama lingkungan sekitarnya dia. Jadi antara di depan kamu sama di belakang kamu tuh benar-benar beda banget teman-teman ya. Ini seperti ini, wah agak ngeri juga ya. Kenapa sih, alasannya apa? Kita lihat. Oke. Sebenarnya kalau misalkan tanpa orang-orang sekitarnya dia ya, yang sering ngompor-ngomporin dia ya teman-teman ya, dia tuh orang yang kepinginnya komitmen sama kamu, tapi dia in other side kalau dikompor-komporin ya pastinya ngelihat sesuatu hal yang ya materialistis kayak gitu-gitu teman-teman ya. Hal-hal yang seperti itu, peluang-peluang kesempatan kalau misalkan deketan sama kamu tuh pasti ada hal-hal baik yang kayak gitu loh ya, secara materi seperti itu. Waduh ya. Nah apa yang sebaiknya kamu lakukan? Ini kalau misalkan dia individu sendiri ya teman-teman, dia nggak dengerin orang, nggak gampang dikompor-komporin orang ya, sebenarnya dia orang baik gitu. Tapi sayangnya ya kalau gampang dikomporin kayak gini ya, jadi jatuhnya di kayak memanfaatkan secara materi ya, kayak gitu. Nah apa yang sebaiknya kamu lakukan ya teman-teman ya, kita coba lihat, ada 2 nih. Yang sebaiknya dilakukan adalah
ya jujur sama diri pastinya begitu gitu kan ya. Jangan memulai sesuatu hal kalau kamu tahu bahwa itu adalah sesuatu hal yang berbahaya gitu ya. Move on, perjelas, pertegas ya, mau apa, mau kayak gimana gitu. Jadi jangan ngegantung teman-teman. Hal yang memang nggak bisa ibaratnya kamu udah tahu nih ya arahnya mau kemana, mau jadi apa, mau seperti apa ya, ini hubungannya akan jadi kayak gimana ya. Kalau nggak yakin ya jangan dijalanin gitu loh ya. Jadi lebih ke jujur apa adanya, komitmen dengan apa yang sudah kamu pilih, ya udah gitu ya. Lebih ke situ aja sih teman-teman ya. Mau orang kayak gimana kan kita nggak bisa yang namanya meminta dia supaya kamu jangan manfaatin aku dong gitu kan, nggak bisa juga ya kita seperti itu. Tapi kan caranya kita melipirnya agak jelas gitu ya. Oke teman-teman, ini adalah cerita kamu yang ketiga, dan semoga kalian ketemu sama orang-orang yang baik ya teman-teman ya, orang yang jujur. Nah kalau kita mau ketemu sama orang yang jujur ya, kita nanya sama diri kita sendiri, sejujur apa sih kita sama diri kita ya. Nggak masalah sih kita nggak jujur sama orang lain gitu kan, atau kayak gimana tentang, maksudnya nggak harus ngomong gitu loh tentang perasaannya kita, atau yang norak banget yang harus posting di semua medsos tentang perasaanku, aku lagi begini nih gitu ya. Dia tuh kayak begitu, dan nggak semua orang atau nggak harus dunia tuh tahu kita tuh punya masalah apa guys ya. Tapi yang penting kita jujur sama diri kita sendiri, karena ketika kita jujur sama diri kita sendiri, kita nggak akan kesusahan jujur sama orang lain ya. Seperti itu, tidak harus mengumbar masalah atau emosinya kita, tapi belajar jujur sama diri kita. Oke ya, kita bakalan jumpa lagi di next time Let's Reading General Reading barengan sama Oracle Card Indonesia dengan cerita yang berbeda, pemahaman yang berbeda pula pastinya ya teman-teman ya. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. Love you, bye, have a great day, bye bye.